pikiran, emosi atau perasaan, dan kemauan kehendak, yaitu adalah unsur dari jiwa kita. Nah, itu memang akan berhenti ketika organ-organ tubuh ini tidak bisa lagi bertahan. Ya, itu pasti akan berhenti. Tapi berhenti itu kemana? Nah, dia tidak percaya bahwa kalau sudah berhenti, kemudian ada jiwa, itu dia nggak percaya. Dan itu adalah pandangan ateistik, saudaraku yang ateis. Shalom, saudaraku. Saudara, kali ini kita akan menanggapi pernyataan dari saudari Kumaila Hakimah. Kita tahu bahwa Mbak Mela ini banyak mengeluarkan akan pernyataan-pernyataan yang cukup kontroversial, sehingga dari pihak agama apapun ada banyak reaksi. Saudara, kita tidak akan reaktif terhadap pernyataan dari Mbak Mela, tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita akan menilai dan kita juga akan mengomentari dan juga memberikan respons, tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu dengan dasar Alkitab yang menjadi sumber iman kita. Nah, saudaraku, kita akan lihat terlebih dahulu akan potongan dari video dari Mbak Mela ini. Karena aku sendiri nggak percaya nyawa. Oke. Jadi aku pernah ngulik-ngulik banget nyari tahu tentang jiwa, nyawa atau roh, arwah gitu. Dan itu aku bikin 2 konten panjang di Forbidden Questions. Setelah mati kita pergi kemana? Oke. Jadi kesimpulanku yang sekarang atau mungkin yang sementara ini sekarang, kita itu hidup bukan karena kita dikasih nyawa, bukan karena ada yang ngasih kita nyawa. Kita itu hidup karena organ-organ kita berfungsi gitu. Kita itu ada karena ibu bapak kita berkawin gitu. Ibu bapak kita berkawin dan berhasil jadi anak dan tumbuh dan organ-organnya berfungsi. Makanya aku bisa nafas, otak aku berfungsi, aku bisa ngerasain sakit. Ya, nah di dalam potongan video tersebut, saudaraku, ada pernyataan jelas bahwa Mbak Mela, Mbak Kumaila ini tidak percaya adanya nyawa, ya, nyawa atau jiwa, saudara. Padahal kita tahu ya, nyawa atau jiwa itu adalah sesuatu yang kekal sifatnya menurut firman Tuhan. Jiwa dan roh itu nanti menyatu dan itu kekal. Tapi nggak percaya ya, dia bilang bahwa kita hidup itu karena organ-organ kita berfungsi. Kalau organ-organ kita berhenti berfungsi, maka ya sudah selesai begitu ya. Nanti bahkan tubuh ini paling-paling akan ya membusuk begitu. Nah, kemudian dia tambahkan ya, tadi dalam pernyataannya dia katakan, saya ini ada karena orang tua saya ini menikah, berkawin, dia bilang begitu, sehingga jadi saya lahir gitu ya, jadi manusia. Ya, ini adalah sebuah pandangan yang sudah mendekati dengan pandangan ateisme, saudaraku ya. Tapi coba nanti kita lihat apa kata firman Tuhan tentang ada tidaknya jiwa atau nyawa itu, saudaraku. Nah, sebetulnya kita tahu, saudara, bahwa manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan ada roh di dalam. Masing-masing ada fungsinya. Dan ini karena ngomong soal jiwa, dia sebut nyawa-nyawa itu jiwa dalam bahasa Yunani psuche, itu adalah pikiran, emosi atau perasaan, dan kemauan kehendak, yaitu adalah unsur dari jiwa kita. Nah, itu memang akan berhenti ketika organ-organ tubuh ini tidak bisa lagi bertahan. Ya, itu pasti akan berhenti. Tapi berhenti itu kemana? Nah, dia tidak percaya bahwa kalau sudah berhenti,
kemudian ada jiwa itu dia nggak percaya. Dan itu adalah pandangan ateistik, saudaraku yang ateis. Nah, tapi kita yang percaya firman Tuhan, saudara, ini kita lihat ayat ya, satu ayat saja di dalam Matius pasal 10, ya ayatnya yang ke 28. Ini peringatan dari Tuhan Yesus. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Jadi Tuhan tahu bahwa tubuh ini bisa dibunuh. Nah, kalau tubuh ini dibunuh, misalnya ditusuk atau dipotong begitu ya, itu memang organ-organnya akan berhenti berfungsi seperti apa yang tadi dijelaskan oleh Mbak Mela. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Jadi ada jiwa yang tidak bisa dibunuh oleh orang lain gitu. Jadi misalnya ada orang mau membunuh saya, dia hanya berkuasa membunuh tubuh. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 10 ayat 28 ini. Jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa atau nyawa, pesuke. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Jadi membuang ke dalam neraka itu yang disebut dengan kematian jiwa. Mati tidak dalam arti lenyap, tetapi terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Itu pengertian Kristen, saudaraku ya. Jadi ada jiwa itu. Dan kita percaya karena yang menyampaikan ini adalah Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, mempercayai apa kata orang itu menilai siapakah orang itu. Tuhan Yesus adalah Sang Firman yang adalah Allah yang menjadi manusia. Dan ketika Dia menyatakan apa yang Dia sampaikan itu adalah kebenaran. Tentunya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Nah, di sini memang unsur percaya, saudaraku. Nah, ini saya akan sampaikan kabar Injil secara singkat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yaitu tadi binasa jiwanya, saudaraku, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau tubuh itu ada umurnya, cepat atau lambat. Kalau tadi dikatakan oleh Mbak Mela, fungsi dari organ-organ tubuh ini berhenti, ya kita akan mati tubuhnya. Tetapi jiwanya, saudaraku, itu soal lain, ya. Nah, di sini Mbak Mela sampai pada taraf entah apa yang melatar belakangi akan rasionalitas yang berkembang di dalam diri dari saudari kita ini. Dia sampai pada taraf dia tidak percaya adanya nyawa atau jiwa. Tetapi karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa jiwa itu memang ada dan jiwa itu bisa binasa, terpisah selama-lamanya dari Sang Pencipta, tetapi kita juga ada jaminan. Dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, jiwa kita yang saat ini menempati akan tubuh yang sementara, yang akan mati ini, yang tidak kekal ini, nanti akan beroleh hidup yang kekal, saudaraku. Itu kata Tuhan Yesus. Dan Dia juga yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Tuhan Yesus. Jadi, ya karena Dia jalannya, karena Dia adalah Sang hidup kekal itu, karena Dia adalah Sang kebenaran, ya tergantung
siapa yang mendengar kabar baik ini mau percaya atau tidak percaya. Sebab percaya atau tidak itu ya kita melihat orang yang berbicara. Saya sulit untuk percaya pada siapa yang menyampaikan kabar apa. Tetapi kalau orangnya itu saya nilai kompeten untuk menyampaikan kabar yang dia sampaikan, ya mau tidak mau saya percaya. Jadi memang percaya atau tidak itu tergantung siapa yang menyampaikan. Kalau Anda membaca kitab Injil, ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, dengan kerinduan untuk mengenal sang kebenaran sejati, maka Roh Kudus akan tolong Anda untuk menyadari bahwa Dia yang berbicara di dalam keempat Injil itu adalah sang kebenaran yang layak untuk dipercaya. Dan janjinya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah yang pertama, saudaraku. Nah, sekarang kita akan saksikan, saudaraku, pernyataan dari Mbak Mela yang kedua. Saudara, ini juga menarik ya. Mari kita saksikan. Manusia pengen banget percaya kalau jiwanya kekal. Karena menghilang itu kan menakutkan ya. Menghilang apalagi kita nggak tahu kemana. Makanya hiburannya itu hidup ini sementara, tenang aja hidup ini sementara, tapi akhirat itu kekal. Menurut aku itu hiburan. Miskin gak apa-apa deh, sekarang yang penting nanti di akhirat bahagia gitu ya. Menurut aku itu hiburan buat orang yang takut mati dan hiburan buat orang miskin juga itu yang nanti mungkin kekayaannya di akhirat gitu. Atau nggak apa-apa sekarang kita menderita, orang-orang kafir pesta pora, nanti mereka di akhirat dibakar gitu. Iya, kita lihat saudaraku, tadi saudari kita itu menyampaikan tentang sebetulnya mengapa orang itu percaya adanya jiwa yang kekal itu, karena kalau sampai jiwa itu menghilang itu menakutkan gitu ya. Dan kemudian dia katakan bahwa pandangan bahwa nanti ada kekekalan itu sebetulnya merupakan penghiburan untuk orang yang takut mati. Dia katakan begitu, saudaraku ya. Tenang saja, dia katakan, manusia hidup ini sementara, tetapi akhirat itu kekal. Nah, itu sebetulnya merupakan penghiburan, itu pandangan dari Mbak Mela. Ya, saudara, saya berdoa supaya Mbak Mela terus maju setelah dia kehilangan akan kepercayaan adanya hidup kekal. Ya, kita semua berdoa supaya dia nanti menemukan sang hidup kekal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup kekal, Zoe. Ya. Nah, ini adalah hiburan untuk orang-orang miskin yang hidupnya susah, yang hidupnya menderita, dan sedih sekali. Sementara orang kafir berpesta pora, tapi nanti mereka akan masuk neraka. Kita hidup miskin, kita nanti akan masuk surga. Jadi ini sebuah penghiburan, dan dia katakan cerita yang kita buat seperti itu. Ada kalimat itu, saudaraku. Nah, saudaraku, sekali lagi, cerita yang dibuat oleh siapa? Kalau yang bikin cerita itu adalah manusia yang belum pernah ke sana, ke surga atau neraka, yang berasal dari mana, dia bisa ngarang cerita apa saja, saudaraku. Namun, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu berasal dari Bapa, dan dia datang ke dunia ini, menceritakan kebenaran, menyatakan kebenaran, maka ya terserah. Barang siapa percaya tidak binasa, tapi yang tidak percaya sesungguhnya penghukuman sudah ada. Nah, saudara, saya mengenai hiburan itu tadi, memang ada kebenarannya, saudaraku. Tetapi kalau kita lihat sejarah gereja,
umat Tuhan itu banyak yang menjalani kehidupan Kristen, kehidupan mengikut Kristus, dan karena imannya kepada Yesus Kristus Tuhan, mereka harus kehilangan mereka kehilangan segala-galanya, harta dirampas, kemudian aniaya terjadi dan tubuhnya pun binasa. Berapa banyak saudaraku umat Kristen yang pada zaman Romawi itu mereka menjadi mangsa singa lapar di Kolosium itu dan dijadikan tontonan. Apa yang mereka dapatkan, saudaraku? Jadi bukan hanya sekedar hiburan, tapi itu keyakinan dan cinta kepada Sang Juru Selamat. Saudara, ini kembali kepada iman. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi bagi Anda yang mendengarkan akan video ini, saya menghimbau saudara untuk saudara juga berdoa. Berkali-kali saya sampaikan, Tuhan berjanji, carilah maka kamu akan mendapatkan, mintalah maka kamu akan menerima, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Itu sifat Tuhan, saudaraku. Jadi saudara yang masih dalam kebimbangan, kebingungan, apakah benar bahwa akan ada hidup kekal, saudaraku, tenanglah, diamlah, baca akan firman Tuhan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, 4 Injil, baca. Dan izinkan Roh Kudus itu berbicara. Setelah itu, putuskanlah. Kalau Anda menerima, maka damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus dan kebenaran itu akan menguasai hidupmu. Itu adalah kerajaan Allah yang sejati yang datang dalam hidup manusia. Nah, saudaraku, kembali mengenai tadi ya dikatakan itu hiburan untuk orang yang takut mati, hiburan untuk orang miskin gitu ya. Memang ada cerita, saudaraku, tentang orang yang kaya raya, dan cerita ini disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas 16. Dan menurut saya ini adalah sebuah fakta ya. Jadi Tuhan mendahului dengan kalimat, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Yaitu dalam Lukas 16 ayat 19. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ya, memang dia kaya sehingga dia bersukaria dalam kemewahan. Ayat 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Jadi apa itu? Kotor ya, penuh dengan borok. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dia tunawisma, saudara, namanya Lazarus. Ayat 21, dan ingin menghilangkan laparnya, karena dia kelaparan, dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Nah, yang kaya raya ini kan makan, kemudian yang agak kurang enak dibuang, begitu ya, jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Loh, saudaraku, anjing-anjing yang mungkin piaraan dari si orang kaya ini tidak tertarik pada makanan sisa yang jatuh. Ketika Lazarus ngambil makanan sisa, anjingnya datang, lebih tertarik pada borok dari Lazarus. Lebih dijilati ya, infeksi, saudaraku ya. Ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ini poin, saudaraku. Yang dibawa apanya? Dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Abraham adalah bapak orang beriman. Dibawa, bukan tubuhnya, saudaraku, tubuhnya tetap. Dan kalau zaman sekarang tubuh dari Lazarus ini ya mungkin akan diselesaikan oleh dinas sosial, kemudian diserahkan ke rumah sakit dan dijadikan kadaver, yaitu mayat uji coba dan praktikumnya para mahasiswa kedokteran kalau zaman sekarang. Karena dia adalah nobody, bukan siapa-siapa.
mungkin aja nggak dikubur, saudaraku, karena memang tidak diceritakan penguburannya. Ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Nah, ini penting, saudaraku. Baik miskin, baik kaya, kematian itu nggak bisa dihindari. Ya, ada orang yang mencoba pakai stem cell, minum vitamin untuk memperpanjang usia. Kalau sudah waktunya tiba, dia pasti akan mati. Cuma ada kata lalu dikubur, dan di dalam upacara penguburan mungkin istimewa karena dia orang kaya, saudaraku, ada banyak bunga-bunga, yang hadir juga banyak, begitu ya. Tetapi saudaraku, kalimat berikut ini betul-betul harus kita renungkan. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Kalimat berikutnya saudara bisa baca sendiri, saya tidak akan uraikan di sini. Yang saya ingin tekankan, kalau Mbak Mela katakan bahwa ini cuma hiburan untuk orang yang takut mati, ada benarnya, tapi bukan semata-mata itu. Kita semua pasti akan mati. Tetapi kalau kita percaya pada Tuhan Yesus ya. Jadi bukan percaya pada sesuatu yang khayalan atau sumber yang nggak jelas. Saya percaya bahwa dia juru selamatku. Dia yang pernah berkata ketika di kayu salib kepada penjahat yang di sebelah, dia berkata, pada hari ini sesungguhnya engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu Tuhan yang saya percaya. Dan apakah Anda percaya? Inilah berita Injil, kabar baik. Dan memang kabar baik hanya bisa disambut dengan percaya. Kalau saudara belum percaya, saudara bisa berdoa, Tuhan, aku kok enggak bisa percaya. Berdoalah, nanti tiba-tiba saudara percaya. Itu yang saya alami. Saya dulu ketika pertama kali mendengar Injil, saya ingin percaya karena saya tahu ini benar. Yesus Kristus itu adalah pribadi dari Tuhan yang menjadi juru selamatku, dia mati ganti aku. Saya mau percaya, tapi nggak bisa percaya, saudaraku. Karena apa? Kita butuh kasih karunia. Ketika saya berdoa, Tuhan, tolong aku yang tidak percaya ini. Maka tiba-tiba kuasa Roh Kudus bekerja dan saya diubahkan menjadi percaya. Percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Percaya bahwa ada kehidupan kekal bagi jiwa kita. Seperti yang terjadi pada Lazarus yang hidup di dunianya begitu menyedihkan. Saudaraku, kalau dikatakan oleh Mbak Mela, ya itu hiburan untuk orang-orang yang miskin, ada benarnya. Jadi saudara, kalau miskin sekarang asal hidupmu benar, hidupmu lurus, takut Tuhan, cinta Tuhan, Tuhan akan pelihara engkau meskipun engkau nggak bisa jadi konglomerat. It doesn't matter. Nggak masalah. Yang penting Anda punya Yesus. Anda punya juru selamat, Sang Firman yang menjadi manusia yang telah menebus segala dosa kita. Nah, saudaraku, yang kaya, saya tahu, saudaraku, karena firman Tuhan ini kan nggak bisa ditafsirkan sepotong. Yang si kaya ini tidak punya juru selamat, maka dia binasa. Meskipun kaya raya, meskipun dihargai, dihormati oleh banyak orang. Meskipun pada waktu matinya ada upacara yang mendoakan dan sebagainya, tapi tetap dia binasa dan ada di perapian yang menyala-nyala. Itu yang disebut sengsara di alam maut. Saudara, kalau Tuhan Yesus yang mengajarkan ini, ya terserah kita mau percaya atau tidak. Kalau saya percaya karena Roh Kudus menolong saya untuk percaya. Tuhan Yesus memberkati.